Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dari channel dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di kantor desa Cakujang Sari, Kecamatan Sari, Kota Banjar, Jawa Barat. Untuk bersilaturahmi ada orang yang sangat luar biasa, orang nomor satu di desa Kujang Sari. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujahid. Mungkin Mujahid pendek, yang panjang Mujahid bukan? Baik, jabatan sebagai Kepala Desa Kujang Sari. Sudah berapa lama? Sekitar 3 tahun setengah. Ya, tahun 2019 awal saya. Baik, berkaitan dengan hal kenapa saya harus silaturahmi dengan Pak Kades, karena Pak Kades ini salah satu yang meneruskan dari garis-garis yang terdahulu, karena kepemimpinan beliau di Kujang Sari yang tadi sudah dibicarakan, yaitu 3 tahun setengah beliau menjabat menjadi kepala desa. Namun perkembangannya sangat luar biasa, artinya kemajuannya, baik hubungan dengan masyarakatnya, baik hubungan dengan personil yang ada di desa, jadi sudah sangat luar biasa. Nah, yang bikin penasaran saya ke Pak Kades, untuk Kujang Sari sendiri itu ada berapa kampung, kalau boleh disebutkan? Ya, terima kasih Kang Raka ya. Ya, siap. Kujang Sari itu salah satu desa di Kota Banjar yang terletak di Kecamatan Sari. Kujang Sari itu mekaran dari desa Sari tahun 1978. Jadi usianya sampai sekarang itu sudah 44 tahun. Wah, nanti di bulan Agustus kita akan merayakan hari ke-44 tahun. Jadi baru tahu nih saya Kujang Sari benar-benar nih. Ya. Pak Bu, saya baru tahu bahwa Kujang Sari ini sudah berusia yang cukup lumayan, 44 tahun. Ya. Nah, Kujang Sari ini terdiri dari 5 dusun, ya. Dusun Citangkolo, Terus kemudian dusun Cipure ini sebagai ibu kotanya di sini, kemudian dusun Sinarasi, dusun Kalapasabran, dan dusun Sinamaya. 5 dusun itu terdiri dari 11 RW. 11? Ya, RW 1 sampai RW 11. Dari 11 RW itu ada 55 RT. Oh. Luar biasa. Iya, luar biasa. Banyak. Nah, semuanya keluarganya sekitar 12.500. Wah, satu desa Satu itu desa ya. dengan jumlah kakak kisaran 4.500. Masya Allah. Jadi Jadi jumlah jiwanya 12 ribuan lah ya. 12.400 sekian, hampir 12.500. Subhanallah. Tapi di Kujang Sari sendiri saya lihat ini daratan semua, tidak ada lautan. Tidak ada ya. Sawah ya. Sawah. Ya, jadi darat dengan sawah. Kalau sawah dengan daratan, kalau sawah dengan yang bukan sawah, ini luas mana? Kalau Kujang Sari? 50-50 ya. Karena memang sekitar 200 sekian batak ya. Iya. 210 enggak salah. Yang ke 200-an itu sawah. Nah, daratan itu ya 200-an juga lah ya. Iya. Jadi tidak terlalu. Jadi gini, buat sahabat Dekat Channel dimanapun berada, tentunya ini salah satu desa tentang, ini kan kemarin kita sempat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia kita ada yang namanya COVID-19. Nah, untuk Kujang Sari sendiri menyikapi ini pasca pandemi ini, apa yang dilakukan oleh Pak Mujahid kepada warga masyarakat? Dari awal kita fokus ke pemerintah desa, bahwa background masyarakat itu masyarakat desa. Ya, kita arahkan pembangunan itu ke masyarakatnya. Selain sumber daya manusia juga fasilitas pertanian. Di antaranya mungkin irigasi ya, dan lain-lain, tata kelola pertanian yang kita ke sana. Nah, kemudian hasil bumi juga, ya, itu adalah arah untuk bagaimana caranya kita mengembangkan UKM yang ada di Kujang Sari, ya, usaha-usaha mikro kecil yang basicnya memang dari pertanian. Ya, ada sale, ya, itu kan dari kebun, ada opak, ya, kemudian ada
peranginan, ada kue apa ya, kue utir gitu, ada tambang, ada kemudian yang peternakan juga ya kita arahkan untuk lebih dikembangkan dan terbukti beberapa kelompok peternak juga kita sudah ada. Bahkan ada peternak pecinta entong. Luar biasa. Basur lah ya. Basur ya. Ya. Terus kita juga salah satu fokus kita itu menjadikan Pujausari menjadi sentra perikanan di Kota Banjar. Ya, gitu. Karena memang saya tergerak dari dari inspirasi dari Ibu Wali, Ibu Wali Kota Banjar. Dulu pernah menginginkan Kota Banjar itu kota gulai, gurame dan lele. Nah, gulai di sini ya, unik ya. Nah, maka kita sanggap ya melalui visi-misi kepala desa ya, saya sendiri akhirnya kita memprogramkan untuk budidaya ikan melalui teknologi bioblok. Ya, melalui teknologi bioblok kemudian tujuannya adalah membuat program bioblok di setiap RW. Ya. Nah, kita kemudian membangun ada setiap RW itu kita kasih stimulus ya agar mereka bisa mengembangkan ikan ya. Ada 3 bioblok per RW. Ya, di samping kita juga membuat lumbung padi setiap RW. Jadi lumbung padi ada 11 lumbung padi yang kita dirikan ya. Di samping juga gudangnya, gudang itu termasuk langsung dengan menjadi tempat untuk pertemuan RW. Jadi kalau masalah lumbung padi ini itu berada di RW berapa atau di apa setiap kampung ada? Setiap RW, bukan setiap kampung. Ya. Jadi, setiap RW ada lumbung gitu. Ada lumbung, ada bangunan balai RW, ya. Itu balai RW itu untuk riungan, ya, untuk musyawarah tingkat RW, terus sekaligus menjadi gudang lumbung. Ya, ketika lumbung dikumpulkan maka itu berfungsi jadi gudang. Ya, nanti kalau udah musimnya harus dibagikan jadi kosong lagi karena masyarakat di lingkungan. Dan itu 11 RW semua punya gedung RW ya, atau balai pertemuan, ya, kemudian juga punya lumbung, ya. Kemudian kita lengkapi dengan budidaya ikan melalui bioblok. Ada 3 bioblok ya setiap RW. Setiap RW 11 berarti ada 33. Di samping yang masyarakat itu sudah punya hampir ratusan. Ya, di setiap kelompok-kelompok itu ada 6 atau 10, bahkan kemarin kita dapat livelihood ya yang dari Kotaku, kita bangun untuk sentra ikan. Ada 15 bioblok besar ya, dengan diameter 4 meter, itu ada 15 kolam. Jadi ya ini salah satu untuk agar perikanan karena memang ternyata cocok di Pujausari ikan kalau pas pulang ya, itu di sepanjang jalan dari mulai pasar Langkar ya, juga Margasari ya, Pujausari sampai ke Sinang Mulia, itu depan rumah itu balong-balong kecil yang dibikin dari plastik dengan tahan batu itu luar biasa kan? Ya karena memang cocok yang tadi Pujausari banyak potensi lah. Banyak potensi. Maka kami di pemerintah desa melihat itu adalah potensi yang harus kita kembangkan. Ya mudah-mudahan menjadi ikon. Ya. Dan ini mungkin juga mudah-mudahan menjadi apa namanya semacam percontohan buat daerah lain. Saya bisa pahami ya, dengan tadi program yang dikatakan oleh Pak Mujahid. Tentunya ini program yang sangat luar biasa karena ini juga mungkin instruksi dari pemerintahan Kota Banjar ya agar di Pujausari sendiri bisa menjadi produksi terutama tadi kedelai ya, gula dan lele. Jadi begini, kita memberi program seperti itu bukan berarti kita memberi program itu dengan untuk masyarakat semua sebenarnya. Sebenarnya itu adalah stimulus, pancingan sebenarnya. Orang namanya mancing kan yang buat umpannya kan kecil, betul. Mudah-mudahan lebih besar dari umpan. Kalau umpannya gede, apalagi ikannya pasti lebih gede. Nah, kita bikin semacam untuk produksi ikan ya, untuk budidaya ikan ya bioblok 3. Mudah-mudahan nanti ketika melihat di RW ada bioblok, masyarakat saya ingin bikin yang lebih banyak lagi biar hasilnya lebih. Itu loh maksudnya. Tujuan utamanya itu menggerakkan masyarakat.
Nah, kalau jadi memberdayakan masyarakat, kan fungsi desa itu kan yang memberdayakan masyarakat. Kalau kita semua masyarakat fasilitasi nggak mungkin lah. Anggaran dari mana? Kan gitu. Desa. Iya. Ya kita kan paling tidak kan mengarahkan masyarakat itu bagaimana caranya mengedukasi, ya kemudian membimbing masyarakat agar masyarakat itu betul-betul bisa diberdayakan gitu dan arahnya ke arah positif. Baik. Mudah-mudahan ini bisa didengar ya oleh warga masyarakat. Satu lagi kan? Apa ini? Satu lagi. Iya, sebenarnya keluhan desa sebetulnya ya. Ya baik, sampaikan aja. Apa yang menjadi hambatan? Kita tahu bahwa program-program Kemendes ya, program pusat, program provinsi, program kota itu banyak. Ya, kita ada 12.000 jiwa ya lebih mengakomodir ya. Kemudian juga luas wilayah yang begitu luas. Itu sebenarnya ideal sekali, ada pasar, ada keramaian, ya betul, ada sentra ekonominya, kemudian ada sentra olahraganya. Tetapi karena memang Pujangsari itu dari awal pemekaran itu tidak ada bengkok, ya tidak ada tanah desa yang bisa difungsikan untuk sarana-sarana seperti itu. Ada juga itu karena memang sudah dibangun tempat pendidikan SD Pujangsari itu di atas tanah desa. Kan tidak mungkin digusur lah. Itu juga itu juga penting, sangat penting. Ya, ini yang jadi masalah itu program pusat bikin pasar, ya, sentra ekonomi, ya sarana olahraga itu di Kemendes ada loh program, ya sarana olahraga itu uang itu siap diturunkan. Tapi syaratnya ada tanah. Nah ini susahnya kita karena kita itu tidak punya tanah, ya. Sementara nomenklatur di APBD itu nggak boleh pembelian tanah. Gitu. Ini curhat pribadi ya. Sebetulnya beliau itu kan masih muda, terus juga pasti mimpinya itu luar biasa. Ingin menciptakan desa Pujangsari itu berdiri betul-betul kokoh dan bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Dalam sentra ekonomi, sentra olahraga, sentra keagamaan, kita punya pesantren. Di Pujangsari itu ada pesantren terbesar yang kemarin tahun 2019 itu Munas NU di Al-Azhar. Di Tanggolo itu dihadiri oleh Pak Presiden seluruh Indonesia. Santrinya juga luar biasa. Jadi ada salah satu pesantren yang sangat besar itu masuk wilayah Pujangsari ini ya, yaitu pesantren Al-Azhar dan juga ada universitas. Ada. Jadi di Pujangsari itu lengkap ya. Dari mulai PAUD, PAUD itu di Pujangsari ada 9 ya. Kemudian RA, TK, kemudian SD, MI, MTS, SMP, ya ada semua. SMP di Cianjur juga ada. SMP, ya kemudian SMA-nya ada, aliyahnya ada, sampai ke perguruan tinggi. Nah, bahkan perguruan tinggi di Staima ya, Al-Azhar itu, ya Yayasan Pondok Pesantren itu sekarang sudah dibuka Ma'hadul Alim. Ya. Jadi ya luar biasa. Pokoknya kita doakan aja bersama, mudah-mudahan nanti ada lahan paling tidak dihibahkan lah. Kenapa saya jujur aja kepada sahabat Darkat Channel yang namanya hibah tidak harus ke pondok pesantren ya. Ke pemerintah hibah juga bagus, yang penting niatnya aja. Dan kita juga untuk membangun masyarakat. Untuk membangun masyarakat, kemanfaatan buat masyarakat. Baik, ini kan mungkin Pak Kades ini tidak bekerja sendiri. Saya ingin tahu dibantu dengan berapa orang sih untuk struktur di pemerintahan desa yang ada di desa sehari-hari. Kalau di desa kita sehari-hari, saya kepala desa bersama dengan sekretaris desa, yang dibantu oleh kepala urusan, ada 3 kepala urusan, kepala urusan umum, ya, kemudian perencanaan dan keuangan. Kemudian ada beberapa kasih, ada 3 ya, kepala seksi, ada seksi Kesmas, ya, ada seksi pelayanan dan pemerintahan. Saya kira itu untuk strukturnya kemudian dibantu beberapa staf pelayanan, administrasi, ya, kemudian staf itu kemudian ditambah lagi kepala dusun, ada 5 kepala dusun. Jadi jumlahnya kita 8 ya, 8 ditambah 4 12 kepala dusun 5 ya 17.
Jadi termasuk kepala dusun juga sekarang menjadi perangkat desa. Perangkat desa. Jadi Kalau kepala dusun itu statusnya itu perangkat desa yang mempunyai wilayah. Jadi tadi juga pas kebetulan saya kesini ada pemilihan kepala dusun itu luar biasa. Tidak, Ya. kan kita ada lembaga PPD, Iya. dan ada MPM, dan ada PKK, ada apalagi Taruna. Baik. Kita bersama-sama. Jadi gini, jadi buat keperluan apapun buat masyarakat wilayah Pujang Sari nggak usah khawatir, semua sudah disediakan. Jadi keperluan bikin apapun semua sudah ada dan tidak akan mempersulit, betul nggak sih? Jadi Surat-surat KTP apa kita pelayanan gratis. free, free ya, jangan takut. Yang penting jelas. Itu kan ektp kan? Iya. Oh, Yang penting jelas. Yang penting jelas. Bahwa itu Sari. Gitu ya. Ataupun orang yang mau pindah ke Pujang Sari, kita layani dengan maksimal. Jadi saya sudah ngobrol banyak tentang bagaimana seorang Pak Mujahid sebagai kepala desa yang baru 3,5 tahun membangun desa Pujang Sari, membimbing masyarakatnya mengerti, dan sekarang alhamdulillah memang sudah kita kelihatan dari pembangunan fisik infrastruktur juga sudah berbeda sekali. Jadi saya sangat bersyukur sebagai warga Pujang Sari ya. Jadi saya udah tahu jelas bahwa situasi dan kondisi Pujang Sari jadi aman-aman aja. Insya Allah tidak ada yang namanya hal-hal yang buruk. Saya tidak akan bercerita ada kejahatan atau apa. Yang penting kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi Pujang Sari yang memang sangat kondusif, dan masyarakatnya juga saya bilang warga masyarakat Pujang Sari ini yang sangat unik, mungkin tidak ada di lain karena ada dua bahasa. Betul, ada dua Bagaimana bahasa. untuk menyatukan dua bahasa ini, karena ada kultur Jawa, ada kultur Sunda. Siap, Pak Kades. Kalau saya sendiri sih sebenarnya enjoy. Ngomong Sunda, insya Allah karena memang lingkungan ya, kita sekolahnya di Jawa Barat ya. Ngomong Jawa karena memang saya ternyata keturunannya orang Kebumen. Jadi ya ngomong Jawa ya biasa. Dan memang uniknya di Pujang Sari itu sama ya seperti Kecamatan Langgeng Sari itu. Sundanya sekitar 30, untuk Jawanya 70%. Karena memang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah ya. Jadi lebih banyak untuk mohon maaf untuk di Banjar khususnya Langgeng Sari ya, itu memang mayoritas Jawa ya. Saya kira bukan hanya di Langgeng Sari saja, di Banjar saja, sampai ke Banjarsari, sampai ke Pangandaran itu bisa dilihat lah. Jawa itu memang. Tapi kalau saya bilang Pak Kades unik banget. Unik. Jadi disebutnya Jawa Rea. Ya, orang Jawa juga bisa ngomong Sunda. Ya. Orang Sunda juga pasti bisa ngomong Jawa. Nah, itu yang uniknya. Dan di sini itu nggak ada sukuisme lah. Ya, iya. Jadi tidak ada yang spesial. Tidak ada. Semuanya sama. Tidak ada. Jadi Jawa Sunda itu sama aja lah. Ya sama aja. Jadi ternyata benar ya. Mengatakan itu. Iya betul. Wakobailal Arab itu tadi ya. Iya, dijadikan untuk menjadi bersuku-suku berbangsa-bangsa ya dalam kasih sayang. Nah, jadi udahlah, jangan masalah Sundanya, Jawanya. Kita Indonesia. Oh gitu. Dan kontribusi apa yang kita berikan kepada negara atau kepada pengalaman. Saya berharap kepada masyarakat atau warga Pujang Sari yang ada di perantauan, saya ajak untuk ayo sama-sama, kita jangan membedakan suku, kita adalah saudara, kita satu desa, kita satu negara, bahkan kita adalah satu agama, kita satu turunan dari Adam. Gak usah sebetulnya. Dan kontribusi apa yang harus kita berikan kepada kampung halaman, kepada desa kita? Perilaku yang baik aja, artinya dengan kabar baik dari perantauan bahwa orang Pujang Sari itu pintar, baik, itu aja udah senang kepala desa ya. Iya. Jangan sampai ada kabar, aduh orang Pujang Sari ada yang bla 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 bla. Tapi Pujang Sari, tapi Pujang Sari, bawalah nama desa Pujang Sari kemanapun Anda pergi. Contoh, berikan contoh yang baik, karena di Pujang Sari ada dua suku saja bisa sangat luar biasa. Sudah berlangsung lama lah ya di sini, karena memang kita berdekatan juga dengan perbatasan yang ada Jawa Tengah lah, terutama Jawa Tengah. Nah ini unik ya, itu masalah kesukuan sudah beres. Artinya begini. Nah sekarang yang terakhir mungkin Pak Kades, yang ada permasalahan yang perlu Pak Kades sampaikan
sampaikan apa sih sebetulnya keinginan Pak Kades kepada warga masyarakat Kujang Sari aja. Apa nih Pak Kades? Ya sebenarnya keinginan kita betul-betul bisa membangun desa, ya. Bisa memberdayakan masyarakat, bisa mengarahkan masyarakat pada secara kehidupan bermasyarakat lebih baik, kehidupan ekonomi masyarakat lebih maju, ya. Kemudian juga kehidupan sosial masyarakat beragama dan lain-lain juga lebih terakhir. Saya kira intinya seperti itu, bahwa kita tidak ingin yang muluk-muluk, tapi betul-betul bahwa masyarakat itu lebih maju, lebih sejahtera. Itu arahnya sebenarnya. Nah, mekanismenya bagaimana? Ya, program desa betul-betul dibantu oleh masyarakat. Ya, jangan a priori, harus bareng-bareng kita ngebangun. Nggak mungkin lah, cuman pemerintah desa, perangkat dan kadus, ya, RT RW bergerak, tetapi masyarakat yang lain a priori itu bekerja sama. Ya, kalau itu urusannya desa, itu urusannya Pak Kadus atau Bu Kadus gitu, nggak bakalan selesai. Ya, karena apa? Butuh pembangunan di desa itu ya bersama-sama dengan masyarakat. Jadi akhirnya kebersamaan. Gotong royong. Dan itu ciri khas kita loh. Iya. Mudah-mudahan nih, gotong royong itu dikembalikan ya. Cuma di desa di Kujang Sari mudah-mudahan bisa dikembalikan lagi ke gotong royong. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi betul, Bapak Kades nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa, tapi tetap harus ada kebersamaan. Kan jadi kepala desa juga dipilih oleh masyarakat. Motif-motif saya kepala desa kan. Jadi baik, terima kasih, mudah-mudahan sukses terus untuk Pak Jahid ya, Pak Jahid sebagai kepala desa Kujang Sari terus membangun, terus berkembang sehingga apa yang menjadi sebuah cita-cita bukan tidak mungkin. Kalau Allah memungkinkan, mungkin saja kita tidak punya tanah, ingin membuat tempat sarana untuk buat masyarakat, untuk sentra industri, sentra apa aja, insya Allah. Siapa tahu selesai ini berkat tayangan dari Dana Channel, ada baik dari pemerintah maupun swasta. Saya berharap, jadi saya sih jangan putus asa kalau memang kita punya mimpi untuk kebaikan, insya Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mujahid, lu harus tetap optimis. Ya, gitu. Kalau kasarnya mungkin kayak gitu, harus tetap optimis. Baik, terima kasih sekali lagi, sukses. Sukses ya, Kades. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Dan terima kasih buat sahabat Dana Channel dimanapun berada. Dan jangan lupa saksikan bincang-bincang saya dengan Pak Mujahid sebagai kepala desa Kujang Sari. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar terus bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih.